Selamat datang di Ruang Guru Engineering Academy Plus, kolaborasi dengan Skill Academy Pro. Ini adalah area yang kedua dengan topik Mastering AI, dari Foundation hingga ke Applications. Sesuai dengan spirit area, begitu pula dengan yang area pertama ya. Jadi kita ingin memadatkan sekian banyak materi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Waktunya hanya 8 minggu, yaitu 2 bulan, tapi kita akan memulai dari Foundation hingga ke Application-nya. Banyak yang akan dibahas. Berikut kurikulumnya. Kita akan mulai dengan Python, karena kebanyakan memang untuk AI, programming language-nya adalah Python. Namun, ini hanya 1 minggu. Jadi, sangat cocok buat teman-teman yang sudah ada pengalaman coding sebelumnya. Saya nggak ingin belajar dari nol, pengen cepat aja deh. Kalau belajar Python 1 bulan, wah kayaknya kelamaan. Di sini kita cuma 1 minggu. Jadi, kita asumsi teman-teman sudah pernah coding dengan bahasa lain. Di sini kita akan mengajarin tentang sinteksnya Python, begitu pula dengan idiom-idiom di Python ya. Paling nggak teman-teman sudah comfortable coding dengan Python. Setelah itu akan belajar tentang data manipulation dengan Pandas. Pandas itu library yang sangat handy. Jika kita tidak menggunakan library ini, kemudian kita ingin memfilter data, kalau hanya menggunakan Python biasa, ya kita harus looping, dapetin pakai if, bla bla bla, conditionnya, kemudian dibalikin, masukin ke suatu tempat. Dengan Pandas ini jadi sangat-sangat lebih simpel. Begitu pula dengan sorting, begitu pula dengan joining, Pandas akan mempermudah itu semua. Kemudian ada data cleansing. Ini juga menggunakan Pandas. Ini lebih ke teori ya, ada teknik apa aja nih untuk merapikan data kita. Data cleansing ini sangat penting karena di dunia data analisis, data scientist, kalau input yang masuk sampah gitu, dan kebanyakan data yang ada di available itu juga banyak sampahnya, maka outputnya juga akan sampah. Jadi sangat penting buat dirapikan dulu datanya. Bagaimana cara-caranya akan dipelajari di sini. Visualisasi, data akan jauh lebih mudah dipahami jika ada visualisasinya. Kita akan belajar visualisasi data ini menggunakan Matplotlib. Back to basic, kita akan belajar lagi matematika, akan mengulangi sebagian materi SMA++. Jika mungkin sebelumnya kita sudah tahu apa itu derivatif, apa itu integral, tapi pertanyaannya, derivatif itu buat apa ya? Konsepnya itu buat apa? Sebagian banyak dari kita tidak paham itu apa. Kita cuma tahu mekaniknya, bagaimana melakukan derivatif, tapi kita nggak tahu derivatif itu esensinya apa. Di sini kita akan fokus ke konsep. Jadi mekanik iya penting, bagaimana melakukan derivatif itu penting. Cuma kalau mekanik kan sebenarnya sekarang dikasih ke komputer aja juga dia bisa melakukan ya. Even dikasih ke ChatGPT dia bisa melakukan. Nah, tapi konsep itu yang penting di kita. Bahwa derivatif itu adalah ini, bahwa integral itu adalah ini, gunanya untuk ini. Itu yang akan didalami di materi ini. Setelah itu akan masuk ke deep learning. Di sini akan masuk ke teori dulu ya. Bagaimana deep learning itu bekerja, apa itu activation function, apa itu weight, apa itu bias, apa itu neurons yang itu juga akan kita pelajari di sini konsepnya. Dan ini agak matematis, kemudian aplikatifnya ada di sini. PyTorch adalah library deep learning yang sangat-sangat mempermudah kita membuat deep learning model. Jika sebelum ada PyTorch, untuk membuat deep learning model agak lebih repot ya, harus bikin satu-satu. Dengan PyTorch itu akan sangat-sangat gampang. Jadi apa yang kita pelajari di sini, jika ingin membuat menjadi aplikasi real, dalam waktu 5 menit jadi itu PyTorch modelnya. Setelah ke situ, kita akan masuk ke computer vision, bagaimana mengajarkan komputer untuk memahami gambar. Misalnya kita ingin membedakan ini gambar kucing atau anjing. Itu bisa dengan CNN. Atau mungkin kita ingin object detection, ada apa aja di situ gitu. Dan lain-lain akan dipelajari di materi ini. Transformers, ini yang lagi populer. Seperti misalnya GPT, itu menggunakan Transformers model. Ini dari Google. Nah, Transformers itu tidak hanya teks, tapi bisa juga audio. Di sini kita akan belajar memahami Transformers itu bagaimana bekerjanya, termasuk menggunakan Transformers model untuk tas-tas seperti ini, translation, summarization, dan lain-lain. Nah, kemudian ada API. Kita tidak ingin modelnya itu stay di komputer kita tanpa bisa dikonsum oleh orang lain. Kita ingin publish itu ke dunia nyata. Kadang
kalau goalnya ingin menjadi data scientist, kadang outputnya terlalu science. Kita ada model, ya udah modelnya itu kita ingin membuat report berdasarkan model. Outputnya adalah report atau mungkin forecast. Akan disampaikan berupa PPT atau email. Tapi di sini, di spirit dari Ruang Guru Engineering Academy Plus adalah untuk outputnya adalah engineering works gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa dikonsum oleh users kita atau mungkin oleh engineer lain menggunakan API. Berikutnya adalah Stable Diffusion dan GPT-4. Jadi kita akan explore lebih dalam. Mungkin banyak yang sudah menggunakan GPT, tapi kurang aware GPT-4 itu sebenarnya sudah bisa sangat-sangat powerful, bisa melakukan banyak hal. Kita akan bahas di sini, akan coba-coba juga bermain-main dengan apa saja yang sudah capable, dan juga Stable Diffusion. Ini buat image ya, bisa image manipulation dengan sangat-sangat gampang. Terakhir, kita ingin membuat real-world application. Jadi di sini sudah bukan teori lagi, tapi benar-benar sudah ke aplikasi. In fact, sebenarnya di materi sebelum-sebelumnya juga semuanya ada aplikasi-aplikasinya. Cuma kalau di sini fokusnya benar-benar aplikasi, misalnya dengan menggunakan LangChain. LangChain ini dia menggunakan GPT untuk bisa melakukan seperti ini misalnya. Misalnya kita ingin memberi instruksi, tolong baca semua email kita yang belum dibaca, belum dibuka, kemudian bikin summary-nya, kemudian balaslah semua email itu. Itu bisa dengan LangChain. Jadi LangChain ibaratnya dia menambahkan tools ke GPT. Membuat GPT bisa menggunakan tools macam-macam. Toolsnya apa aja dalam konteks tadi, dia bisa membaca email, bisa juga men-summarize, bisa juga mengirim email, atau mungkin juga bisa juga dia membaca file-file dokumen kita gitu ya. Itu possible dengan LangChain atau semantic kernel. Demikian banyak materi yang akan dibahas. Silakan apply. Aplikasinya simple, hanya 15 menit. Nanti ada soal. Soal itu akan menentukan scholarship-nya. Jadi scholarship-nya up to 100%. Silakan dicoba. Sampai berjumpa di Ruang Guru Engineering Academy Plus. Thank you.